Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya guys ya, bersama saya Mamet Brother dalam channel YouTube Mamet Brothers. Kemarin kita sudah membahas tentang ini, tudingan miring pada bank syariah. Kita sudah bahas cover, kita bahas mukadimah, dan sekarang nih masuk ke tudingan miringnya. Yang pertama itu syariah dan konven sama saja. Kebanyakan syariah dan konven sama saja. Kritikannya apa? Bank syariah dan bank konven sama saja, cuma beda istilah. Ingat, cuma beda istilah. Itu yang sering ditanyakan sama orang-orang. Tapi ingat ya, nama atau istilah atau label atau embel-embel atau cover dalam bahasa Arab disebut dengan asma. Ketika istilah diucapkan maka menjadi lafaz atau jamaknya adalah alfaz. Perhatikan logika di bawah ini. Cermati, mari objektif, legakan hati untuk ikhlas. Kalau nama saya Mamet Brothers, atau kalau di sini penulis ya guys, kalau nama penulis Ahmad Ifam Solihin diganti dengan Ahmad Dajjal Solihin atau Mamet Dajjal, pasti saya nggak mau. Itu menghina saya, padahal cuma beda istilah. Anda mau nama Anda diganti dengan Dajjal? Nggak mau kan? Padahal cuma beda istilah. Saya menikah, dikasih buku zina, bukan buku nikah. Pasti saya nggak mau. Padahal cuma beda istilah. Coba saja, istilah di operasional dan bisnis yang dijalankan bank konven itu diganti persis seperti istilah dagang yang dipakai bank syariah. Maka bank konven tersebut harus berani, besar ya guys ya, harus berani membuat janji secara legal formal untuk siap berdagang. Harus siap untuk tidak membiayai pesta riba, pesta bisnis miras, pesta bisnis babi, pesta bisnis zina, pesta bisnis riba, serta pesta bisnis haram lainnya. Haram. Berani, padahal cuma beda istilah saja. Perjanjian legalnya jelas jauh beda. Coba tanya ke notaris atau coba cek sendiri. Berbahasa Indonesia loh. Perhatikan jika perjanjian legalnya sama, bilangnya sama. Jika perjanjian legalnya beda, bilangnya beda. Perjanjian legal memiliki konsekuensi hukum. Resikonya sesuai kata-kata yang tercantum dalam kontrak legal. Bank konven pasti juga gak mau ganti istilah hukum yang dipakai dalam perjanjian legalnya. Gak siap dengan konsekuensinya, padahal cuma beda istilah. KPR bunga fluktuatif, perjanjian legalnya mengatur secara legal agar nasabah wajib tidak tahu total hutangnya. Karena tidak akan dicantumkan dalam perjanjian legal. Perjanjian legal risiko legal, hutang tapi wajib nggak tahu jumlah hutangnya berapa. Bank tanda tangan, notaris tanda tangan, nasabah tanda tangan, sehat. Padahal cuma beda istilah. Ini ada nih Ifam quotes ya dari penulis nih. Nasabah hutang tapi nasabahnya wajib tidak tahu jumlah hutangnya berapa. Ini hanya terjadi di bank konvensional. Dan itu terjadi gara-gara istilah. Cuma istilah. Allah berfirman, wa 'allama Adama al-asma akullaha, yang menegaskan bahwa Allah telah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam berupa nama-nama, istilah-istilah dalam rangka menjadi khalifah di bumi. Syarat mutlak jadi khalifah ya tahu istilah. Anda mau makan, baca bismillah dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi maha sayang. Lagi-lagi tentang betapa pentingnya nama atau istilah. Allah punya 99 nama alias istilah yang baik, Asmaul Husna. Nama istilah. Betapa istimewanya nama, betapa sangat spesialnya istilah. Jika nama atau istilah atau label itu nggak penting, maka profesi lawyer atau notaris atau profesi hukum lainnya menjadi sangat tidak penting. Lah istilah dianggap nggak penting. Anda sholat itu bacaannya ya begitu. Semua yang Anda baca merupakan istilah-istilah susunan dari istilah-istilah. Masih menyepelekan istilah? Jika nama atau istilah atau label itu nggak penting, apa berarti Al-Quran itu tidak penting? Kan Al-Quran itu cuma terdiri dari istilah-istilah. Perhatikan kata dalam ayat Al-Quran itu beda panjang pendek aja, maknanya saja bisa berlawanan arah.
apalagi beda kata dalam Al-Quran. Istilah itu penting. Coba cermati, jika bank syariah dianggap sama saja dengan bank konven, kenapa sampai muncul secara khusus UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah? Jika dianggap sama saja, ngapain NKRI perlu repot-repot bikin undang-undang secara khusus? Orang legal harusnya harus paham logika ini. Nah, setelah Anda yakin betapa urgent dan pentingnya istilah, nama, label, cover, embel-embel, maka rasanya Anda akan siap untuk meyakini bahwa bank syariah dan bank konven memang dua hal yang berbeda. Cara legal formal juga sangat berbeda. Kita bedah lagi perbedaan-perbedaannya lebih rinci di buku ini. Kalau mereka masih ngeyel nganggep bank syariah sama saja dengan bank konven, bilang aja, ya sudah, ayo ke bank syariah, kan sama saja. Katanya sama saja. Kalau nggak mau juga, berarti bank syariah dan bank konvensional memang beda dong ya. Kesimpulannya untuk sesi yang pertama ini, bank syariah sudah ditata sesuai syariah. Jelas beda dengan bank konvensional. Istilah beda, makna beda, alur skema beda, hukum beda, jangan disamakan. Itu kesimpulannya guys. Jangan lupa ya guys ya, tetap subscribe, like, comment, and share ya untuk yang pertama ini. Jadi syariah dan konven tidak sama saja. Meskipun orang bilang hanya cuma beda istilah. Istilah itu sangat penting ya guys ya. Jadi seperti logika yang sudah dijabarkan oleh buku ini sudah jelas. Saya nggak mau nama saya jadi Muhammad Dajjal. Padahal cuma istilah. Buku zina, buku nikah jadi buku zina. Nggak mau. Padahal cuma istilah. Oke, kita bertemu lagi nanti di sesi nomor 2 ya. Bank syariah tidak ada yang syar'i. Itu katanya. Apa jawaban dari buku ini? Kita bertemu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.